Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi Himpunan Transformasi mata kuliah Aljabar Abstrak. Sebelum itu kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Yang pertama ada Rosi Kurotu Aini Syahda, yang kedua ada saya sendiri Vivi Eka Ramadhani, yang ketiga ada Nailul Izzah, yang keempat ada Rusdina Sabila Salama, dan yang terakhir ada Aisyah Prinata Putri. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan. Baik, kali ini kami akan membahas mengenai pembuktian dari suatu himpunan. Nah, untuk himpunannya seperti apa, apakah dia grup atau bukan, berikut adalah soalnya. Baik, yang pertama kita akan menentukan rotasi. Nah, rotasi itu apa sih? Rotasi adalah perputaran dari suatu titik atau koordinat kartesius. Nah, gimana sih cara menentukan rotasi 0, rotasi 90, rotasi 180, dan rotasi 270 yang ada di soal tadi? Nah, mari kita bahas sekarang. Misal di sini saya punya kotak matrik. Nah, di sini tuh ada gambar-gambar banyak, ada segitiga, ada loop, ada lingkaran, dan juga persegi. Nah, di sini diibaratkan adalah matrik dengan ordo 2x2. Untuk segitiga adalah entry 11, loop adalah entry 12, lingkaran adalah entry 21, dan persegi adalah entry 22. Nah, untuk rotasi sendiri, kalau misalnya dia itu rotasi 0, rotasi 90, rotasi 270, dan rotasi 180, dia kan positif ya, maka dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan dia nanti kalau misalnya negatif, nanti dia akan searah dengan arah jarum jam. Nah, suatu gambar ini akan diputar atau dirotasikan sebesar 0 derajat. Kita langsung saja dekatkan dengan koordinat kartesius. Nah, ini jika suatu gambar atau matriks ini diputar sebesar 0 derajat, maka dia akan menjadi dirinya sendiri atau tidak ada perubahan posisi. Nah, ketika dia dirotasikan sebesar 90 derajat, akan arahnya itu atau arah perputarannya itu melawan arah jarum jam, sehingga nanti ini akan menjadi gambar loop, persegi, segitiga, dan juga lingkaran. Nah, maka anggota dari rotasi 90 ini adalah loop, persegi, segitiga, dan juga lingkaran. Contoh yang selanjutnya adalah rotasi 180. Nah, gimana sih cara menentukan rotasi 180 itu? Nah, kita kan awalnya gambarnya seperti ini. Kita dekatkan saja sama koordinat kartesiusnya. Nah, ini akan diputar sebesar 180 derajat. Nah, kita putar sehingga rotasi 180 derajat anggotanya adalah persegi, lingkaran, loop, dan segitiga. Nah, ini dia adalah anggota dari rotasi 180. Untuk yang selanjutnya adalah rotasi 270, sama seperti 180 tadi. Nah, ini akan diputar sebesar 270 derajat. Nah, kita putar melawan arah jarum jam sebanyak 270 derajat. Nanti ini akan diputar sebanyak 3 kali. Nah, ini dia adalah anggota dari rotasi 270. Ada lingkaran, segitiga, persegi, dan juga loop. Nah, ini dia adalah anggota dari rotasi 270. Nah, yang selanjutnya adalah refleksi. Untuk refleksi sendiri adalah pencerminan. Nah, di mana nanti kita ada mx sama dengan 0, my sama dengan 0, mx sama dengan y, dan mx sama dengan min y. Untuk mx sendiri adalah dia akan dicerminkan terhadap sumbu y. Sedangkan my sama dengan 0, dia akan dicerminkan terhadap sumbu x. Untuk mx sama dengan y, dia berada pada kuadran 1. Untuk mx sama dengan y, dia berada di kuadran 4. Bagaimana cara menentukan mx sama dengan 0, my sama dengan 0, mx sama dengan y, dan mx sama dengan min y? Mari kita coba sekarang. Baik, kita akan menentukan mx sama dengan 0 atau refleksi x sama dengan 0. Nah, ketika kita punya suatu gambar di sini dan dia akan direfleksikan
terhadap sumbu Y, nah dia akan direfleksikan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah mx sama dengan 0. Dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Sehingga mx sama dengan 0 adalah love, segitiga, persegi, dan juga lingkaran. Nah, ini adalah anggota matriks. Untuk yang selanjutnya adalah MY sama dengan 0. Nah, ini dia akan dicerminkan terhadap sumbu X. Kita punya suatu matriks. Dia akan dicerminkan terhadap sumbu X. Sehingga nanti pencerminannya akan berubah menjadi lingkaran, persegi, segitiga, dan juga log. Nah, ini adalah anggota matriksnya. Yang selanjutnya adalah mx sama dengan y. Kita ketahui bahwa ini merupakan garis x sama dengan y. Nah, gambar matriks tersebut akan dicerminkan terhadap garis cermin x sama dengan y, maka akan menjadi persegi, log, lingkaran, segitiga. Ini adalah anggota matriks. Selanjutnya adalah mx sama dengan min y. Kita ketahui bahwasanya garis pencerminan dari x min y adalah ini. Nah, nanti akan dicerminkan pada garis cermin x sama dengan min y. Kita punya matriks. Nah, dia akan dicerminkan ke x sama dengan min y, sehingga akan menjadi segitiga, lingkaran, log, dan persegi. Nah, ini adalah anggota matriksnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai tabel Cayley. Oke, yang pertama kita isi dulu sel-sel dalam tabel Cayley dengan anggota D4. Jadi kita akan menghitung yang sebelah sini. Jadi kita mengalihkan kolom dikalikan dengan garis. Nah, karena ini perkalian R0, maka tidak akan mengubah yang sebelah sini. Hasilnya akan tetap R0, R90, R180, R270, MX sama dengan 0, MY sama dengan 0, MX sama dengan Y, MX sama dengan min Y. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan mengisi yang sebelah sini, sebelah sini kolom dikalikan dengan baris. Jadi R90 itu seperti apa? Jadi R90 seperti ini, log, persegi, segitiga, dan lingkaran. Kita operasikan dengan R0, artinya dia diputar sejauh 0 derajat. Berarti dia akan tetap seperti ini. Tetap dari log, persegi, segitiga, dan lingkaran, yakni R90. Maka hasilnya R90. Kita lanjutkan lagi yang sebelah sini, kolom dikalikan baris. Kolomnya R90 seperti ini. Kita rotasikan sejauh 90 derajat seperti ini. Hasilnya adalah persegi, lingkaran, log, dan segitiga. Hasilnya sama dengan R180. Maka hasilnya R180. Kita lanjutkan di sel yang sebelah sini, maka kolom dikalikan dengan baris R90. R90 itu log, persegi, segitiga, dan lingkaran. Kita kalikan dengan R180. Jadi dia diputar sejauh 180 derajat. 90, 180. Hasilnya akan menjadi lingkaran, segitiga, persegi, dan log. Kita samakan dengan yang sebelah sini, maka hasilnya sama dengan R270. Maka hasilnya R270. Oke, kita akan mengisi kolom yang sebelah sini. Kita kalikan kolom dengan baris. Kolomnya R90 seperti ini. Log, persegi, segitiga, dan lingkaran. Kita rotasikan sejauh 270 derajat, akan menjadi seperti ini.
segitiga, loft, lingkaran, dan persegi akan menjadi R0. Maka hasilnya adalah R0. Kita lanjut di sel yang sebelah sini, kolom dikalikan dengan baris, kolom R90 akan sama dengan seperti ini. Loft, persegi, segitiga, dan lingkaran kita akan refleksikan dengan X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti dia direfleksikan dengan sumbu Y. Jadi akan menjadi seperti ini. Kita cari dengan ini, maka hasilnya sama dengan M sama dengan Y. Persegi, loft, lingkaran, dan segitiga. Maka hasilnya MX sama dengan Y. Kita lanjut mengisi kolom yang sebelah sini, yakni kolom dikalikan dengan baris, kolomnya R90. R90 itu adalah seperti ini. Loft, persegi, segitiga, dan lingkaran kita refleksikan dengan Y sama dengan 0. Maka dia berefleksi dengan sumbu X. Akan menjadi seperti ini. Kita cocokkan dengan yang di sini, maka hasilnya akan sama dengan ini, MX sama dengan min Y. Segitiga, lingkaran, loft, dan persegi. Maka hasilnya MX sama dengan min Y. Nah, kita akan mengisi sel yang sebelah sini. Sel yang sebelah sini yakni kolomnya R90. R90 itu adalah seperti ini. Kita refleksikan dengan X sama dengan Y di sini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita cocokkan di sebelah sini. Nah, ini ternyata cocok dengan ini. MY sama dengan 0. Lanjut, yang sebelah sini, kolomnya R90, kita kalikan dengan refleksi X sama dengan min Y. Kolomnya R90 akan menjadi seperti ini. Loft, persegi, segitiga, dan lingkaran kita refleksikan dengan X sama dengan min Y. Oke, jadi kita akan refleksikan dengan sumbu X sama dengan min Y. Sumbunya ada di sebelah sini, yang titik-titik ini. Kita akan taruh R90 di sini, maka refleksinya akan menjadi sebelah sini. Kita cari yang sama dengan loft, segitiga, persegi, dan lingkaran. Hasilnya akan sama dengan yang ini, MX sama dengan 0. Maka hasilnya MX sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan mengisi sel yang sebelah sini, yakni kolom dikalikan baris. Kolomnya R180, kita cari R180 seperti ini. Jadi akan membentuk seperti ini, persegi, lingkaran, loft, dan segitiga. Kita kalikan dengan R0 atau kita rotasikan sejauh 0 derajat, maka dia akan tetap seperti ini. Jadi hasilnya tetap R180. Maka hasilnya R180. Selanjutnya kita isi sel yang sebelah sini, kolom dikalikan dengan baris, kolomnya 180, tetap yang tadi, lalu kita rotasikan sejauh 90 derajat. Kita rotasikan, dia menjadi seperti ini. Lingkaran, segitiga, persegi, dan loft. Kita cocokkan dengan yang di sebelah sini, maka hasilnya sama dengan R270. Maka hasilnya R270. Kita lanjut mengisi sel yang sebelah sini. R180 dikalikan dengan R180. R180 adalah seperti ini. Kita rotasikan sejauh 180 derajat. Jadinya akan seperti ini. Segitiga, loft, lingkaran, dan persegi. Kita cari yang sama dan hasilnya adalah R0. Maka hasilnya adalah R0. Lanjut kita isi sel yang sebelah sini. R180 dikalikan dengan R270. R180 adalah seperti ini. Kita rotasikan sejauh 270 derajat. Maka hasilnya adalah loft, persegi, segitiga, dan lingkaran. Kita cari yang sama. Hasilnya adalah R90. Maka hasilnya R90. Kita lanjutkan mengisi sel yang sebelah sini.
R180 direfleksikan dengan MX sama dengan 0. Artinya dia direfleksikan dengan sumbu Y. R180 adalah seperti ini. Kita refleksikan dengan sumbu Y, maka hasilnya seperti ini. Lingkaran, persegi, segitiga, dan loaf. Lingkaran, persegi, segitiga, dan loaf adalah sama dengan MY sama dengan 0. Maka hasilnya MY sama dengan 0. Kita lanjut mengisi sel yang sebelah sini. R180 kita refleksikan dengan Y sama dengan 0, maka dia direfleksikan dengan sumbu X. R180 itu akan sama dengan ini. Persegi, lingkaran, loaf, dan segitiga kita refleksikan dengan sumbu X. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Loaf, segitiga, persegi, dan lingkaran. Kita cari yang sama di sebelah sini, maka yang sama adalah MX sama dengan 0. Hasilnya sama dengan MX sama dengan 0. Lanjut, kita isi sel yang sebelah sini. R180 itu seperti ini. Kita akan refleksikan dengan sumbu seperti ini. Kita akan refleksikan dengan sumbu MX sama dengan Y. Sumbu MX sama dengan Y itu adalah sumbu yang sebelah sini. Nah, kita refleksikan dia. Hasilnya akan sama dengan segitiga, lingkaran, loaf, dan persegi. Kita cari yang sama di sebelah sini. Yang sama adalah yang ini. MX sama dengan MY. Maka hasilnya adalah MX sama dengan MY. Lanjut, kita isi yang sebelah sini. R180 seperti tadi. Seperti ini. Kita refleksikan dengan sumbu X sama dengan min Y. Sumbu X sama dengan min Y itu adalah sumbu yang di sini ya. Jadi kita refleksikan dia dengan sumbu yang di sini atau kita cerminkan dia dengan sumbu yang ada di sini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Persegi, loaf, lingkaran, dan segitiga. Kita cari yang sama. Yang ini berarti hasilnya adalah MX sama dengan Y. Kita akan lanjutkan mengisi sel yang sebelah sini. Jadi R270 dikalikan dengan R0. R270 itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ya seperti ini. Sama kan? Lalu kita rotasikan sejauh 0 derajat, maka dia hasilnya tetap 270. Maka hasilnya R270. Kita lanjutkan mengisi sel yang sebelah sini, R270. Seperti apa R270? Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita rotasikan sejauh 90 derajat. Jadi, hasilnya akan seperti ini. Segitiga, lingkaran, loaf, dan persegi kita samakan dengan yang di sebelah sini. Hasilnya akan sama dengan R0. Maka hasilnya adalah R0. Oke, selanjutnya kita isi sel yang sebelah sini, yakni kolom dikalikan baris R270. R270 itu seperti ini ya teman-teman. Lingkaran, segitiga, persegi, dan loaf. Kita rotasikan sejauh 180 derajat. Oke, jadi dia akan seperti ini. Loaf, persegi, segitiga, dan lingkaran. Kita cari yang sama. Nah, yang sama ini R90. Maka hasilnya adalah R90. Kita lanjut untuk mengisi sel yang sebelah sini. R270 itu adalah ini. Lingkaran, segitiga, persegi, dan loaf. Kita rotasikan sejauh 270 derajat. Kita rotasikan. Kita putar-putar saja sejauh 270 derajat. Hasilnya akan seperti ini. Kita cari yang sama. Nah, yang sama adalah R180. Maka hasilnya adalah R180. Kita isi sel yang sebelah sini.
R270 itu akan sama dengan seperti ini. Lalu kita refleksikan dengan sumbu X sama dengan 0, berarti dia akan direfleksikan dengan sumbu Y. Kita refleksikan ya teman-teman. Nah, seperti ini akan direfleksikan menjadi seperti ini. Hasil refleksinya adalah segitiga, lingkaran, loaf, dan persegi. Kita cari yang sama. Yang sama adalah yang ini. MX sama dengan min Y. Maka hasilnya adalah MX sama dengan min Y. Oke, selanjutnya kita cari sel yang sebelah sini ya. Kolomnya 270 itu ini kita refleksikan dengan sumbu Y sama dengan 0, berarti dia akan direfleksi atau dicerminkan dengan sumbu X. Nah, teman-teman, ini adalah sumbu X ya, sudah tertera di sini. Kita refleksikan atau kita cerminkan saja. Maka hasilnya persegi, loaf, lingkaran, dan segitiga. Kita cari yang sama di sebelah yang sini. Hasilnya yang sama ini. MX sama dengan Y. Bisa dilihat sama ya teman-teman. MX sama dengan Y. Oke, kita lanjutkan mengisi sel yang sebelah sini, yakni R270 dikalikan dengan refleksi X sama dengan Y. R270 bisa dilihat di sebelah sana seperti ini. Kita refleksikan dengan sumbu X sama dengan Y. Kita cari di sebelah sini. Sumbu X sama dengan Y itu sumbu yang ini ya, yang titik-titik ini. Nah, kita taruh saja dia di sini. Kita cerminkan dia jadi seperti ini. Hasil refleksinya adalah loaf, segitiga, persegi, dan lingkaran. Kita cari yang sama. Yang sama adalah yang mana teman-teman? Nah, yang ini yang sama. MX sama dengan 0. Jadi hasilnya MX sama dengan 0. Kita lanjutkan mengisi sel yang sebelah sini, yakni 270 kita kalikan atau kita refleksikan dengan X sama dengan min Y. 270 bisa dilihat di sebelah sana, kita samakan saja. Jadi dia itu seperti ini. Nah, lalu kita cerminkan dengan sumbu X sama dengan min Y. Sumbu X sama dengan min Y itu sumbu yang sebelah sini. Jadi dia ini, sumbu X sama dengan min Y. Kita taruh dia di sini, kita cerminkan dia. Hasilnya adalah hasil pencerminannya itu lingkaran, persegi, segitiga, sama loaf. Kita cari yang sama ya. Yang sama yang mana ayo? Yang ini. Jadi hasil refleksinya adalah Y sama dengan 0. Maka hasilnya Y sama dengan 0. Nah, untuk mencari sel-sel di bawah ini, kita perlukan perkalian untuk mengalikan kolom dengan baris. Nah, di sini ada MX sama dengan 0. MX sama dengan 0 yaitu loaf, segitiga, persegi, lingkaran. Kemudian dikalikan dengan R0. R0 di sini merupakan 0 derajat sehingga tidak berubah hasilnya. Sehingga hasilnya itu yaitu MX sama dengan 0 itu sendiri. Maka hasilnya kita isi MX sama dengan 0. Kemudian untuk mencari sel ini, MX sama dengan 0 seperti ini. Kemudian dirotasikan 90 derajat. Maka seperti ini. Maka hasilnya ini. Maka MX sama dengan 0 dikalikan dengan R90, hasilnya MX sama dengan min Y. Untuk mencari sel di sini, MX sama dengan 0 dikalikan dengan rotasi 180. Untuk MX sama dengan 0 seperti ini, kemudian dikalikan dengan R180 seperti ini, maka dirotasikan selama 2 kali, sehingga jawabannya adalah MY sama dengan 0. Jadi MX sama dengan 0 dikali R180 adalah MY sama dengan 0. Kemudian seperti ini lagi, kemudian MX sama dengan 0 dikalikan R270, maka diputar selama 3 kali, sehingga jawabannya adalah
mx sama dengan y. Maka mx sama dengan 0 dikalikan R270 adalah mx sama dengan y. Kemudian untuk mengisi sel di sini, mx sama dengan 0 seperti ini, direfleksikan terhadap mx sama dengan 0. Mx sama dengan 0 artinya direfleksikan terhadap sumbu y. Jadi saya punya gambar seperti ini, kemudian direfleksikan terhadap y seperti ini, maka hasilnya segitiga love lingkaran persegi, yaitu R sama dengan 0. Maka mx sama dengan 0 dikalikan mx sama dengan 0 adalah R0. Untuk mengisi sel di sini, mx sama dengan 0 dikalikan dengan my sama dengan y, kita perlu seperti gambar seperti ini, fx sama dengan 0 seperti ini, kemudian direfleksikan my sama dengan 0, artinya direfleksikan terhadap sumbu x. Sehingga gambarnya seperti ini, maka ini sama dengan R180. Maka hasil dari mx sama dengan 0 dikalikan my sama dengan 0 adalah anggapannya R180. Kemudian untuk mengisi sel di sini, mx sama dengan 0 dikalikan dengan mx sama dengan y, mx sama dengan 0 seperti ini, kemudian direfleksikan terhadap sumbu x sama dengan y. Ini, kemudian direfleksikan, maka hasilnya seperti ini, sehingga gambarnya sama dengan yang ini, R270. Maka mx sama dengan 0 dikalikan dengan mx sama dengan y adalah R270. Kemudian yang di sini, untuk mengisi sel yang di sini, kita perlu mengalikan mx sama dengan 0 dengan mx sama dengan y. Nah, gambar semuanya mx sama dengan 0 seperti ini. Kemudian direfleksikan terhadap x min y seperti ini. Jadi log persegi segitiga lingkaran sama dengan R90. Maka hasil dari mx sama dengan 0 dikalikan mx sama dengan min y adalah R90. Kemudian untuk mencari pada barisan ke-6 pada kolom pertama, atau my sama dengan 0 dikalikan R0, maka diperlukan my sama dengan 0 seperti ini, kemudian dikalikan dengan R0. R0 ini artinya rotasi 0 derajat, sehingga tidak merubah angka. Maka my sama dengan 0 dikalikan R0 adalah my sama dengan 0. Kemudian untuk mencari sel yang di sini, diperlukan my sama dengan 0 dikalikan dengan R90. My sama dengan 0 seperti ini. Kemudian dirotasikan selama 90 derajat sehingga hasilnya seperti ini. Maka hasilnya adalah mx sama dengan y. Dari my sama dengan 0 dikalikan R90 adalah mx sama dengan y. Untuk mencari sel pada di sini, kita perlukan untuk my sama dengan 0 dikalikan dengan R180. Maka my sama dengan 0 seperti ini. Kemudian dirotasikan sebesar 180 derajat. Maka hasilnya seperti ini. Sehingga jawabannya adalah mx sama dengan 0. Maka my sama dengan 0 dikalikan R180 adalah mx sama dengan 0. Untuk mencari sel di sini, kita perlukan my sama dengan 0 dikalikan dengan R270. Nah, my sama dengan 0 adalah seperti ini, my sama dengan 0. Kemudian dirotasikan sebesar 270 derajat. Maka hasilnya seperti ini. Jawabannya adalah mx sama dengan min y. Jadi my sama dengan 0 dikalikan R270 adalah mx sama dengan min y. Kemudian untuk mengisi sel di sini, kita perlukan my sama dengan 0 dikalikan dengan mx sama dengan 0 seperti ini.
Mx sama dengan 0 ini artinya kita refleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ada di sini, kita refleksikan. Jadi, MY sama dengan 0 dikalikan Mx sama dengan 0 adalah R180. Kemudian, MY sama dengan 0 dikalikan MY sama dengan 0, MY sama dengan 0 seperti ini. Kemudian dikalikan MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 ini adalah maksudnya direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi seperti ini. Maka hasilnya adalah R0. Hasilnya adalah R0. Kemudian untuk mengisi sel yang ada di sini, kita perlukan MY sama dengan 0 dikalikan dengan Mx sama dengan 0. Nah, MY sama dengan 0 seperti ini. Kemudian Mx sama dengan 0, maksudnya direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan Y. Misal di sini. Kemudian kita refleksikan. Maka hasilnya adalah R90. Jadi MY sama dengan 0 dikalikan dengan Mx sama dengan Y adalah R90. Kemudian untuk mengisi sel pada baris 6 yang terakhir, kita perlukan MY sama dengan 0 dikalikan dengan Mx sama dengan min Y. Nah, MY sama dengan 0 seperti ini, lalu kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan min Y. Seperti ini. Ini adalah pencerminannya. Kemudian kita refleksikan seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Lingkaran segitiga persegi seperti ini sama dengan R270. Maka MY sama dengan 0 dikalikan dengan Mx sama dengan min Y adalah R270. Baik, kemudian untuk mengisi pada baris ke-7 pada kolom pertama, Mx sama dengan Y dikalikan dengan R0 seperti ini. Mx sama dengan Y itu seperti ini. Kemudian dikalikan pada R0, artinya dirotasikan pada 0 derajat. Artinya tidak mengubah posisi apapun, sehingga hasilnya adalah Mx sama dengan Y, atau kembali pada dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk mengisi sel pada di sini, kita perlukan Mx sama dengan Y dikalikan pada R90. Mx sama dengan Y seperti ini. Kemudian kita rotasikan sebesar 90 derajat. Seperti ini. Maka hasilnya adalah Mx sama dengan 0. Jadi, Mx sama dengan Y dikalikan R90 adalah Mx sama dengan 0. Nah, untuk mencari sel pada di sini, kita perlukan Mx sama dengan Y dikalikan dengan R180. Nah, Mx sama dengan Y seperti ini. Kemudian kita rotasikan sebesar 180. 1, 2, kita bersama 2 kali. Maka hasilnya seperti ini. Ini sama dengan Mx sama dengan min Y. Sehingga Mx sama dengan Y dikalikan dengan R180 adalah Mx sama dengan min Y. Untuk mencari ini sama caranya seperti tadi, yaitu ini adalah Mx sama dengan Y, kita rotasikan sebesar 270, maka kita geser selama 3 kali. 1, 2, kemudian yang lain 3 seperti ini. Yaitu sama dengan ini, MY sama dengan 0. Sehingga Mx sama dengan Y dikalikan R270 adalah MY sama dengan 0. MY sama dengan 0 seperti ini. Nah, untuk mencari sel yang ada di sini, kita perlukan untuk mengalikan Mx sama dengan Y dikalikan dengan Mx sama dengan 0. Nah, Mx sama dengan Y seperti ini. Kemudian dikalikan dengan Mx sama dengan 0, atau artinya direfleksikan terhadap sumbu Y. Seperti ini. Maka hasilnya sama dengan R90.
Jadi, mx sama dengan y dikalikan dengan mx sama dengan 0 adalah n90. Kemudian untuk mencari pada sel di sini, kita perlukan mx sama dengan y dikalikan dengan my sama dengan 0. Nah, mx sama dengan y adalah seperti ini, kemudian dikalikan dengan my sama dengan 0, artinya direfleksikan terhadap sumbu x. Sehingga seperti ini. Kemudian direfleksikan, maka hasilnya seperti ini. Jawabannya adalah N270. Sehingga mx sama dengan y dikalikan my sama dengan 0 adalah N270. Kemudian, untuk mencari sel yang ada di sini, kita perlukan juga untuk mengalihkan mx sama dengan y dikalikan dengan mx sama dengan y. Mx sama dengan y seperti ini. Kemudian direfleksikan, mx sama dengan y maksudnya direfleksikan terhadap sumbu x sama dengan y. Mx sama dengan y direfleksikan terhadap sumbu mx sama dengan y. Sehingga hasilnya seperti ini. Segitiga log lingkaran persegi. Sama dengan R0. Sehingga fx sama dengan y dikalikan fx sama dengan y adalah R0. Kemudian untuk mencari sel yang ada di sini, kita perlukan juga mx sama dengan y dikalikan dengan mx sama dengan min y. Nah, maksudnya adalah mx sama dengan y ini direfleksikan terhadap sumbu mx sama dengan y. Mx sama dengan y. Seperti ini. Ini adalah pencerminannya atau refleksinya. Kemudian direfleksikan seperti ini. Persegi lingkaran log segitiga. Sama dengan N180. Jadi, mx sama dengan y dikalikan dengan mx sama dengan y adalah N180. Baik, kemudian untuk menentukan pada baris yang terakhir ini atau fx sama dengan y, kita perlukan untuk mengalihkannya. Jika kita mengisi pada sel ini, kita perlukan fx sama dengan y dikalikan dengan R0. Karena di sini dikalikan dengan R0, artinya dirotasikan terhadap 0 sebesar 0 derajat. Maka hasilnya adalah tetap dirinya sendiri atau fx sama dengan y. Sehingga hasilnya adalah fx sama dengan y. Kemudian untuk mencari sel yang ada di sini, kita perlukan untuk mengalihkan mx sama dengan y dikalikan dengan R90. Artinya mx sama dengan y adalah mx sama dengan min y dirotasikan sebesar 90 derajat atau kita geser sama 90 derajat seperti ini. Maka hasilnya adalah ini my sama dengan 0. Sehingga mx sama dengan min y dikali R90 adalah my sama dengan 0. Kemudian, untuk mencari sel yang ada di sini, kita perlukan mengalihkan dengan mx sama dengan y dikalikan dengan R180. Kita rotasikan sebesar 180. Sehingga hasilnya adalah fx sama dengan y. Maka fx sama dengan y dikalikan dengan R180 adalah m sama dengan y. Kemudian untuk mencari sel yang ada di sini, kita perlukan mx sama dengan y dikalikan dengan R270. Nah, seperti ini. Kita rotasikan sebesar 270, 190, 180, kemudian 270. Seperti ini, maka hasilnya sama dengan mx sama dengan 0. Sehingga fx sama dengan y dikalikan dengan f270 adalah hasilnya mx sama dengan 0. Kemudian kita hitung sel yang ada di sini, kita perlukan mx sama dengan y dikalikan dengan fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0 ini adalah maksudnya direfleksikan terhadap sumbu y. Ini adalah sumbu y, kemudian direfleksikan, maka hasilnya seperti ini.
Maka hasilnya adalah lingkaran segitiga persegi dan nol, yaitu sama dengan R270. Sehingga Fx sama dengan min Y dikalikan dengan Fx sama dengan 0 adalah R270. Kemudian untuk mencari sel yang ada di sini, kita perlukan untuk mengoperasikan Fx sama dengan min Y dikalikan dengan My sama dengan 0. Fx sama dengan min Y seperti ini. Kemudian dirotasikan terhadap sumbu Y, sumbu X atau My sama dengan 0. Artinya adalah dirotasikan terhadap sumbu X, maka seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Log persegi, segitiga, dan lingkaran, yaitu sama dengan R90. Sehingga Fx sama dengan min Y dikalikan dengan My sama dengan 0 adalah R90. Selanjutnya, untuk mencari yang ada di sini, kita perlukan Fx sama dengan min Y dikalikan dengan X sama dengan Y. Seperti ini. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan Y. X sama dengan Y. Maka hasilnya adalah R180. Jadi hasilnya adalah R180. Kemudian untuk yang terakhir, Mx sama dengan min Y dikalikan dengan Mx sama dengan min Y. Seperti ini. Kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan min Y. Maka seperti ini. Hasilnya sama dengan R0. Sehingga Mx sama dengan min Y dikali Mx sama dengan min Y adalah R0. Baik, sebelum kita membuktikan apakah himpunan D4 ini merupakan grup, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat grup. Perlu diketahui bahwa di sini kita akan menggunakan beberapa simbol. Yang pertama, simbol E terbalik, itu artinya ada atau terdapat. Kemudian yang kedua ada A terbalik, itu artinya untuk setiap atau untuk semua. Dan yang terakhir ada E agak melengkung, itu artinya elemen atau anggota. Nah, kembali ke syarat-syarat grup. Syarat-syarat grup ada 4. Yang pertama, tertutup. Sebuah himpunan dikatakan tertutup apabila untuk setiap A, B elemen G, maka A operasi B elemen G. Syarat yang kedua yakni bersifat asosiatif. Sebuah himpunan dikatakan bersifat asosiatif apabila A operasi B dioperasikan dengan C sama dengan A dioperasikan dengan B operasi C untuk setiap A, B, C elemen G. Syarat yang ketiga yakni memiliki elemen identitas. Sebuah himpunan dikatakan memiliki elemen identitas apabila ada E elemen G sedemikian sehingga A operasi E sama dengan E operasi A sama dengan A untuk setiap A elemen G. Nah, E tadi merupakan elemen identitasnya. Syarat yang keempat yakni memiliki inverse. Sebuah himpunan dikatakan memiliki inverse apabila ada A operasi A inverse sama dengan A inverse operasi A sama dengan E. Jadi ketika dioperasikan dengan inverse-nya itu menghasilkan elemen identitas. Baik, sekarang kita akan membuktikan apakah himpunan D4 merupakan grup. Tadi saya jelaskan bahwa syarat-syarat grup ada 4. Yang pertama tertutup. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah himpunan D4 ini tertutup. Tadi kita ingat kembali syarat-syarat tertutup tadi yaitu untuk setiap A, B elemen G, maka A operasi B elemen G. Nah, pembuktian tertutup kali ini kita menggunakan tabel Cayley. Karena tabel Cayley ini sangat membantu untuk pembuktian tertutup. Tadi kita sudah isi tabel Cayley-nya hingga penuh untuk himpunan D4. Nah, sekarang kita lihat apakah D4 ini tertutup atau tidak menggunakan tabel Cayley. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini untuk setiap entry di tabel Cayley ini, apakah dia merupakan anggota D4? Kalau iya, itu berarti D4 tertutup. Kalau tidak, berarti dia tidak tertutup, tidak bersifat tertutup untuk himpunan D4. Nah, sekarang kita lihat ini entry-entrynya. Dari sini sampai sini, itu dapat kita lihat ya, kalau
seluruh tabel ini merupakan anggota D4 sendiri. Ini anggota D4-nya. Nah, jadi bisa dibuktikan bahwa himpunan D4 ini bersifat tertutup. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan apakah himpunan D4 ini memenuhi syarat yang kedua, yaitu asosiatif. Dan kita ingat kembali untuk syarat asosiatif, yaitu jika A operasi B dioperasikan C sama dengan A dioperasikan B operasi C untuk setiap A, B, C, elemen G. Nah, sekarang kita akan lihat apakah himpunan D4 ini memenuhi syarat asosiatif. Nah, untuk pembuktiannya sendiri, yang pertama kita ambil sebarang A, B, C elemen D4. Kemudian akan ditunjukkan bahwa A dikalikan dengan B kali C sama dengan A kali B dikalikan C. Nah, Oke, sekarang kita buktikan. Yang pertama, A dikalikan B kali C itu merupakan matriks dengan operasi hasil kali transformasi. Kemudian begitu juga dengan A kali B dikalikan dengan C itu juga merupakan matriks dengan operasi hasil kali transformasi. Nah, karena A, B, C ini elemen D4, maka A dikalikan B kali C sama dengan A kali B dikalikan C. Nah, sehingga terbukti bahwa himpunan D4 ini memenuhi syarat grup yang kedua, yaitu asosiatif. Oke, sekarang kita akan cek apakah himpunan D4 ini memenuhi syarat grup yang ketiga, yaitu memiliki elemen identitas. Nah, kita ulas kembali untuk syarat elemen identitas, yaitu terdapat elemen identitas anggota G sedemikian sehingga A dioperasikan dengan elemen identitas sama dengan elemen identitas dioperasikan dengan A sama dengan A atau bilangan itu sendiri untuk setiap A anggota G. Oke, sekarang kita lihat di tabel yang ini. Untuk mengetahui apakah memiliki identitas atau tidak, kita dapat melihat di baris dan juga kolom. Apakah kolom manakah yang sama dengan kolom yang paling kiri? Nah, di sini dapat kita lihat untuk kolom yang sama dengan kolom yang paling kiri itu ada di kolom yang ini, yaitu yang ada kotak-kotaknya yang berwarna biru. Nah, di sini R0 sama dengan R0, R90, R180, R270, MX sama dengan 0, MY sama dengan 0, dan MX sama dengan Y, MX sama dengan Y. Nah, ini kan untuk kolom ini kan sama dengan kolom yang paling kiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa elemen identitas dari himpunan D4 ini adalah R0. Jadi terbukti bahwa himpunan D4 ini memiliki elemen identitas. Next, kita akan membuktikan apakah himpunan D4 ini memenuhi syarat grup yang keempat, yaitu memiliki inverse. Dan kita review kembali syarat inverse, yaitu ketika A dioperasikan dengan A inverse sama dengan A inverse dioperasikan dengan A sama dengan elemen identitas. Nah, kita juga bisa melihat dari tabel ini anggota mana jika dioperasikan itu menghasilkan elemen identitas. Nah, kita lihat di baris pertama. Nah, elemen identitas tadi kan sudah diketahui R0. Nah, kita lihat R0-nya itu terletak di mana? Nah, di baris pertama ini R0 terletak di sebelah sini. Maka inverse dari R0 adalah R0 itu sendiri. Kemudian kita lihat di baris kedua. R0-nya terletak di sini. Jadi dapat diketahui bahwa inverse dari R90 adalah R270 karena jika R90 dioperasikan dengan R270 akan menghasilkan elemen identitas atau R0. Kemudian kita lihat di baris ketiga, R0-nya terletak di sini. Sehingga inverse dari R180 adalah R180. Kemudian di baris keempat, R0 terletak di sini. Maka inverse dari R270 yaitu R90. Kemudian di baris Fx sama dengan 0, R0-nya terletak di sini. Maka inverse dari Fx sama dengan 0 adalah Mx sama dengan 0. Kemudian selanjutnya di baris Mj sama dengan 0, R0 terletak di sebelah sini. Maka inverse dari Mj sama dengan 0 adalah MY sama dengan 0. Kemudian di baris yang selanjutnya R0-nya terletak di sebelah sini. Maka inverse dari Mx sama dengan Y adalah Mx sama dengan Y. Kemudian yang terakhir
Fx sama dengan negatif Y. Kita lihat F0-nya terletak di sini. Maka inverse dari Fx sama dengan negatif Y adalah Fx sama dengan negatif Y. Sehingga terbukti bahwa himpunan D4 ini memiliki inverse. Nah, karena himpunan D4 ini memenuhi keempat syarat grup, yaitu tertutup, bersifat asosiatif, memiliki elemen identitas, dan juga memiliki inverse, maka terbukti bahwa himpunan D4 ini merupakan grup.